Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Aulia Amanda dengan NPM 0321196037 dari kelas 6C dengan mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Terlihat rencana pelaksanaan pembelajaran sekolah SMP Negeri 4 Bogor. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 dan semesternya ganjil. Materi pokok teks laporan percobaan dengan alokasi waktu 2 kali 40 menit. Di sini ada A. Kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya merupakan kompetensi inti dari spiritual. Yang kedua ada kompetensi inti sosial, dan yang ketiga ada kompetensi pengetahuan, dan yang keempat ada kompetensi inti dari keterampilan. Selanjutnya ada B. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasar di sini ada 3.2 dan 4.2. 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca, atau percobaan sederhana untuk mendeteksi makanan, zat berbahayanya, adanya vitamin pada makanan. Selanjutnya di indikator pencapaian kompetensi ada di 3.2.1 menyebutkan struktur bagian-bagian teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Selanjutnya untuk 3.2.2 menuliskan ciri-ciri bahasa, ejaan, dan tanda baca, pilihan kalimat efektif, koherensi, dan kohensi pada teks laporan percobaan. Dan selanjutnya ada kompetensi inti 4.2. Menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasan, dan aspek lisan. Selanjutnya di indikator pencapaian kompetensi 4.2.1 ada menyusun peta konsep kerangka teks laporan percobaan sederhana. Lalu di 4.2.2 menyusun teks laporan percobaan sederhana dengan memperhatikan data, struktur, dan aspek kebahasaan. Selanjutnya di 4.2.3 menyajikan teks laporan percobaan sederhana dengan memperhatikan kejelasan lafal, ketepatan intonasi, dan artikulasi yang benar. Selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama itu ada melalui teks laporan percobaan, peserta didik mampu mengungkapkan struktur teks laporan percobaan dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi teks laporan percobaan, peserta didik mampu mengungkapkan ciri-ciri bahasa teks laporan percobaan dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi teks laporan percobaan, menyampaikan tahapan penyusunan teks laporan percobaan dengan benar. Yang keempat, melalui membaca teks laporan percobaan, peserta didik mampu menyusun peta konsep kerangka teks laporan percobaan sederhana dengan benar. Yang kelima, melalui mendengarkan atau membaca teks laporan percobaan, peserta didik mampu menyusun teks laporan percobaan sederhana dengan benar. Yang D, nilai penguatan pendidikan karakter. Yang pertama itu ada religius. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Yang kedua, nasionalis. Setelah itu, guru meminta semua peserta didik untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga ada kerjasama. Setiap kelompok mendiskusikan lembar kerja yang isinya beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Yang keempat ada tanggung jawab. Peserta didik mengisi lembar post-test secara individu. Selanjutnya itu ada materi pembelajaran. Nah, di dalam materi pembelajaran itu yang pertama ada menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Di dalam struktur teks laporan percobaan ada pernyataan umum dan uraian.
Selanjutnya itu ada kebahasaan teks laporan percobaan. Di dalam kebahasaan teks laporan percobaan ada memperkenalkan aspek umum, kalimat aktif, menggunakan kata benda, dan frasa benda. Selanjutnya yang kedua, menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam teks laporan percobaan. Di dalam menyajikan tujuan ada menyusun teks laporan percobaan, menyajikan teks laporan percobaan. Selanjutnya F, sumber dan alat. Di sini saya menggunakan sumber buku pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 dan bahannya itu ada LKPD dan buku. Yang G, media dan alat. Media yang saya gunakan ada PowerPoint dan papan tulis. Alatnya itu ada laptop, proyektor, spidol. Selanjutnya itu ada H, strategi, pendekatan, model, dan metode. Strateginya itu saya menggunakan strategi langsung. Pendekatannya menggunakan pendekatan saintifik. Metodenya ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan percobaan. Modelnya yaitu discover learning. Di sini ada kegiatan pembelajaran. Di kegiatan awalnya itu guru memasuki kelas lalu memberikan salam dan menyapa peserta didik yang ada di dalam kelas, merupakan nilai karakter religius dengan alokasi waktu di kegiatan awal itu 10 menit. Yang kedua, peserta didik diminta untuk membersihkan dan merapikan ruang kelas. Nilai karakternya itu ya peduli lingkungan. Yang ketiga, peserta didik diminta untuk berdoa sebelum memulai proses pembelajaran yang dipimpin oleh ketua kelas. Nilai karakternya itu religius. Yang keempat, peserta didik diminta untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nilai karakternya itu cinta tanah air. Lalu bagian 5, guru melakukan apresi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, merupakan nilai pendidikannya karakternya itu rasa ingin tahu. Yang keenam, guru memberitahu dan membaca tujuan dari pembelajaran tersebut dan penilaian yang dilaksanakan. Nilai pendidikan karakternya itu rasa ingin tahu. Yang ketujuh, guru menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Nilai karakternya rasa ingin tahu. Di kegiatan awal ini dengan alokasi waktu yang 10 menit. Selanjutnya di kegiatan inti. Di kegiatan inti itu ada membangun konteks. Yang pertama, peserta didik diberikan motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi yang akan dibahas. Nilai pendidikan karakternya itu termasuk ke dalam literasi. Nah, di dalam membangun konteks ini, peserta didik diberikan motivasi dan rangsangan. Yang selanjutnya ada mengamati. Guru menyajikan materi mengenai struktur, kebahasaan teks laporan hasil percobaan melalui media berupa PowerPoint yang ditayangkan dengan menggunakan laptop yang dibantu dengan alat proyektor. Masuk ke dalam berpikir kritis. Yang ketiga, peserta didik mengamati materi mengenai struktur dan aspek kebahasaan teks laporan hasil percobaan serta contoh teks laporan hasil percobaan. Masuk ke dalam berpikir kritis. Yang keempat, setelah mengamati, guru menjelaskan kepada peserta didik menentukan struktur dan kebahasaan yang terdapat di dalam teks laporan percobaan. Nilai pendidikan karakter yaitu berpikir kritis. Selanjutnya, menanya. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan materi yang telah disajikan melalui PowerPoint dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, termasuk ke dalam nilai pendidikan karakter rasa ingin tahu. Yang kelima, menalar. Di sini saya menggunakan strategi langsung.
Guru meminta siswa untuk membuat kelompok yang beranggotakan 4 atau 5 orang. Nilai pendidikan karakter itu ya kerjasama. Yang ketujuh, guru memberikan lembar kerja peserta didik berupa 2 teks laporan hasil percobaan. Nilai pendidikan karakter yaitu kerjasama. Yang ke-8, peserta didik diminta untuk menganalisis struktur dan aspek kebahasaan dari 2 teks laporan percobaan yang diberikan guru. Selanjutnya ada mencoba. Guru memberikan latihan berupa soal menyusun teks laporan percobaan, menganalisis struktur teks laporan percobaan dengan memperhatikan isi dan kebahasaannya. Kemudian peserta didik diberikan kesempatan untuk berdiskusi secara kelompok, merupakan kerjasama nilai pendidikan karakternya. Yang ke-10, bersama dengan kelompoknya, peserta didik berdiskusi untuk menyelesaikan latihan mengenai materi yang dipelajari dan hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan yang diberikan guru, menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur, isi, dan aspek kebahasaannya. Nilai pendidikan karakter yang dimuat yaitu kerjasama. Selanjutnya ada mengkomunikasikan. Yang ke-11, guru dan peserta didik membahas secara bersama-sama latihan yang telah dikerjakan secara kelompok. Ini di sini merupakan strategi langsung dan nilai pendidikan karakter yang dimuat yaitu kerjasama. Selanjutnya, yang ke-12, guru meminta 2 kelompok secara bergantian untuk menyimpulkan hasil diskusinya dengan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang ke-13, kelompok lain diminta untuk mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan oleh temannya. Kemudian ditanggapin kembali oleh peserta didik yang melakukan presentasi, merupakan nilai pendidikan karakter kerjasama. Nah, di sini ada kegiatan akhir. Yang pertama, guru mengajukan pernyataan kepada peserta didik tentang materi yang belum dikuasai. Nilai pendidikan karakternya itu ada kreativitas. Yang kedua, secara bersama-sama guru dan peserta didik membuat kesimpulan berdasarkan materi yang telah dibahas. Nilai pendidikan karakternya yang dimuat yaitu kreativitas. Selanjutnya, guru melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram masuk ke dalam HOTS. Selanjutnya, guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang kelima, guru memberikan kegiatan tindak lanjut berupa pengayaan atau tugas. Untuk nomor 4 dan 5 juga termasuk ke dalam nilai pendidikan karakter yaitu HOTS. Selanjutnya itu ada yang keenam, guru menginformasikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, merupakan sikap tanggung jawab. Yang ketujuh, guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas dan memberi salam penutup, kemudian guru meninggalkan kelas. Nilai pendidikan karakternya yaitu religius. Selanjutnya ada J, penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama itu ada penilaian sikap, penilaian observasi. Ini merupakan contoh tabel penilaian sikap. Ada nama siswa, aspek yang dinilai, jumlah skor, skor sikap, kode nilai. Di sini ada keterangannya. Keterangan untuk aspek yang dinilai. Catatannya, perilaku yang dinilai dengan kriteria sampai 20 dan 100. Skor maksimal dan skor sikap. Selanjutnya ada penilaian pengetahuan. Ada kompetensi dasarnya menelaah struktur seperti yang tadi saya jelaskan di atas. Nah, ini aspek dan soal ujian yang ditulis. Yang pertama itu sebutkan struktur teks hasil percobaan, dan jawabannya itu strukturnya itu ada 2, yaitu umum dan uraian. Yang kedua, sebutkan ciri kebahasaan teks hasil percobaan. Ciri kebahasaannya itu ada 9.
mulai dari memperkenalkan aspek umum, kelompok seperti kendaraan, roda 2, transportasi umum, mamalia, keluarga kucing, ikan air tawar, unggas, reptil, dan lainnya. Nah, teks percobaan ini menggunakan kalimat aktif, menggunakan kata kerja aktif, dan biasanya disertai foto, diagram, peta, dan seterusnya. Pedoman penskorannya itu ada soal nomor 1, jika lengkap maka skornya 25. Jika tidak lengkap skornya 5. Selanjutnya itu ada pengelolaan skor. Skor maksimumnya itu 100. Skor pengelolaan siswanya dan nilai yang diperoleh siswa. Yang kedua ada penilaian keterampilan. Lembar pengamatan, proses pembuatan teks laporan percobaan, ada teknik penskoran, uji menggunakan tes tertulis, dan yang kedua instrumen penilaian pedoman penskoran. Ini merupakan penilaian keterampilan. Nah, pedoman penilaian dari skor yang diperoleh dan skor maksimal. Ini merupakan daftar lampiran-lampirannya, sumber buku yang digunakan. Ini contoh dari LKPD. Dan ini rancangan PowerPoint yang saya gunakan. Saya menggunakan PowerPoint untuk pembelajaran. Ini tujuan pembelajarannya. Ini pengertian teks laporan percobaan, ciri kebahasaan, struktur, contoh dan hasil dari teks laporan percobaan. Ini kelompok kecil yang ada di dalam kelas. Alat yang digunakan dalam pembelajaran, lampiran-lampiran yang saya gunakan. Denah duduk, laksikal, ini denah duduk yang ada di dalam kelas. Ini ketika berdiskusi kelompok. Ya. Sekian pemaparan saya tentang rencana pembelajaran. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.